Oh ya, sekarang nih kita ada di daerah Cakung. Kita temuin nih salah satu kolektor motor klasik tapi mini. Iko! Om Iko! Iya, kalau ditanya lebih dari 1 lebih dari 10 lebih. Lebih dari 20 ya lebih. Boleh nggak nih jalan-jalan ke mana gitu deket-deket ini boleh? Boleh. Halo Semokers, ketemu lagi nih sama Yuda di channelnya Semok Magazine. Nah, Semokers, kemarin-kemarin gimana video-video kita? Asik kan? Udah di like belum? Jangan lupa di subscribe. Nah, udah gitu, kalau misalkan seneng nih, kasih tahu teman-temannya, di share ke teman-temannya. Terus makasih ya buat yang komen-komen kemarin, keren. Pokoknya semuanya itu buat kalian semua kita lakuin ini. Semokers, jangan lupa juga kalau mau ikutin terus nih video-video kita yang lainnya, update terbaru, klik nih loncengnya, biar langsung update ke Semokers. Oh ya, sekarang nih kita ada di daerah Cakung. Kita temuin nih salah satu kolektor motor klasik tapi mini-mini. Nah, mau tahu kan kayak gimana mini-mini? Semua mini-mini pokoknya. 50 cc, 70 cc, 50 cc lagi. Udah gitu ada beberapa motor yang bener-bener jarang yang di Indonesia cuma satu. Siapa dia? Ayo ikutin ya. Let's go. Ini dia rumahnya Semokers. Kita lihat ada di mana nih. Permisi. Permisi. Iko. Om Iko. Woi. Buset, lagi ngapain Om? Aduh. Sorry. Kenapa jadi lele nih kayaknya? Apa kita salah masuk di Semokers? Sehat ya Om Iko? Sehat. Om, kenapa jadi lele? Enggak lah, iseng pandemi gini, motoran juga. Motoran paling ya sekarang nggak bisa lah. Ya, masih banyak peraturan, ya udah lele. Kenapa lu kesini? Mau lihat motor ah? Nih Semokers. Motor, aman. Ini namanya Om Leonard Yoriko. Beliau ini kolektor, salah satu kolektor motor-motor mini. Ya Om ya? Oke lah. Juga beliau ini seorang motivator yang apa sih istilahnya Om? Motivation garage ini? Iya. Tapi nggak enak kalau cerita motivation tuh apa, motivation duduk-duduk Jadi ngobrol ngobrol lah. Biar ngobrolnya enak ya. Siap. Udah lama nggak ketemu. Iya. Ayo. Di mana? Di situ ya? Iya, mau di mana? Kayak yang punya rumah. Nah, Semokers. Kita udah duduk, udah di sini. Sekarang kita ngobrol nih sama Om Yoriko. Bener ya Om ya? Yoriko apa Yuriko sih Om sebenarnya? Panggilan saya Iko. Iko ya? Iko. Kalau di handphone gue namanya Iko Stinger. Jadi cerita sedikit dong Om, kegiatan sekarang nih apa nih? Kan tahu gue kan Om nih motivator dari sisi bisnis, marketing dan lain sebagainya nih. Tapi sekarang kayaknya merambah kegiatannya tadi ke lele. Tapi itu masih ya? Masih. Masih. Kalau pertama, kalau hobi itu udah sampai kapanpun itu hobi harus nempel. Itu adalah cas kita, itu adalah baterai kita. Hobi saya motor. Udah hobi saya motor. Profesi saya dulu orang sebut motivator. Tapi lama-lama kesini orang sebut motivator. Oh. Kenapa motivator? Ada motor, ada motivation. Ujung-ujungnya tujuan saya bikin, makanya saya bikin motivation itu kan. Tujuannya apa? Mengarahkan orang dengan hobi. Kalau orang menyukai hobinya dengan tulus, melaksanakan hobinya, apalagi hobinya itu bisa menghasilkan uang atau pundi-pundi uang, itu biasanya mereka semakin termotivasi. Itu loh. Jadi hobi yang mendatangkan sesuatu supaya jadi motivasi.
Yes. Itu jadi bikin itu. Terus untuk kegiatannya motivasi masih. Seminar-seminar, tapi seminar sekarang kan offline ya. Ini berapa kali offline, terus kemudian masih satu kali ralat online. Masih online melalui Zoom lah atau apa. Nah, sekarang baru beberapa kali memang offline, cuma agak deg-degan juga. Oh iyalah. Tapi tetap lah nggak bisa dipungkirin bahwa corona ini membuat perubahan buat saya. Makanya tadi ada lele, itu sekedar hobi, itu lele. Terus ini juga ada patin. Itu tujuannya saya juga belajar frozen. Nanti kita kelola, kita olah, kemudian kita frozen, kita jual. Ada di satu tempat nanti kita undang. Asik. Namanya Rahasia dulu dong, ntar kita ini lagi. Pokoknya dari Ciawi lah. Om Iko, nih maaf nih sebelumnya. Biar Semokers juga tahu, mungkin boleh buka sedikit Om. Kita tetap jaga prokes nih ya Semokers, tapi biar Semokers mengenal sosoknya siapa Om Iko ini ya kurang lebih seperti inilah gantengnya. Om lanjut ke ngobrol-ngobrol soal motor ya. Saya pakai lagi nih ya? Iya dong. Nah, saya yang buka. Nah, mulainya kapan? Terus kenapa? Kesetanannya pertama-tama tuh kenapa? Ujuk-ujuk kenapa motor kecil sih gitu? Kan banyak di motor klasik, orang lagi gandrungin yang makin gede makin edan. Om Iko malah mengecil nih motor-motornya. Kenapa? Nah, induknya sih suka motor klasik itu aja deh. Belum ke mini. Klasik ori. Itu Apa klasik tuh ori. motor pertamanya? Motor pertama? Nanti saya akan kasih tahu, ada satu motor pertama. Kalau ditanya motor pertama saya, itu gara-garanya bapak saya almarhum. Dia pecinta mobil sama motor kuno. Waktu itu kita kekurangan duit, kehabisan duit buat bayar sekolah atau apa. Dengan terpaksa dia jual motor. Kebetulan motor itu adalah ST70 Mini. Saya waktu itu masih SD. Pulang sekolah, motornya nggak ada, motor kesayangan saya. Waduh, marah, gulung. Ya, itu mau dikata apa, Bang? Emang nggak punya duit waktu itu. Keluarga kita kurang uang, ya udah, akhirnya jadilah buat makan. Nah, ceritanya suatu saat ketika saya besar, saya udah kerja di Jakarta. Timbul lagi tuh. Bukan timbul. Apa? Saya punya keinginan mencari tuh motor. Motor yang dijual waktu SD. Iya. Motor yang sama? Motor yang sama, dan itu ketemu ada di Surabaya. Serius? Itu. Mulai saat itu kecintaan saya pada motor kecil. Dulu motor besar. Ya kan lu tahu dulu motor besar, twin itu. Honda lah, apalah. Motor twin. Nah, sekarang lebih ke kecil gara-gara itu. Udahlah kecil sekarang. Kecil dan langka. Semakin kesini kan banyak orang modifikasi ya? Iya. Bikin motor. Yeah. Banyak motor mini, tetapi bukan motor mini. Motor gede yang diminikan. Yes, betul. Nah, yang motor mini asli ori kan langka. Nah, itu saya ambil langkanya itu. Tuh, Semokers. Jadi, awalnya ternyata memang dari dulunya Om Iko punya mini motor. Cuman karena ya satu dan lain hal yang harus mengakibatkan motor ini kejual, tapi hebat ya Om ya, maksudnya kok bisa kelacak Om? Tiba-tiba, oh nih, ternyata bekas motor gue nih, ada di Surabaya nih. Gitu. Kelacaknya dari mana? Wangsit apa di Gunung Lawu betapa dulu? Ujuk-ujuk tahu ada di situ. Enggak, ada seorang perantara motor. Dia Mas, ada dijual Mas motor mini di Surabaya. Oh, coba lihat. Lihat, lah ini kan motor saya dulu, masih ingat ada beberapa ciri. Hai sudah. Sampai di sini direstorasi, ketemu udah seneng banget. Mulai saat itu kecanduan, kayak orang makin gila ya. Adiksi gitu, kecanduan. Wah gila, cari motor. Ditambah sering keliling Indonesia lagi. Iya, profesi saya mengharuskan saya keliling kemana-mana, keliling Indonesia sampai keluar negeri. Sering juga hampir setiap bulan 2 kali keluar negeri, bawain seminar. Nah, itu juga belanja juga. Motor saya melirik gitu loh. Jadi jangan sampai pada saat wawancara ini ada motor mini lewat, saya pasti nggak hiraukan kamera, nggak hiraukan dulu. Pasti saya udah langsung keluar. Berapa gitu? Gitu. Nah, berarti mulai dari tahun berapa tuh? Mulai gilanya lagi? Gila lagi itu belum lama sih, baru 8-9 tahun. 9 tahunan. Oh, berarti 2010-an lah ya? Iya, 2010. Nah, dari 2010, sekarang nih 2021, motornya ada berapa total?
Itu dia. Banyak orang satu ketika saya nanya, lu usianya berapa? 17,5 kalau ada. 42 apa? Kan lu, nah 42. Lu sekarang nanya gua, Usia berapa? usia saya berapa ya? Masih muda? Berapa? Saya nggak menyebutkan angka. Oh. Demikian juga ke kolektor. Oh. Lu nanya saya sebagai kolektor, berapa koleksinya? Harusnya kolektor bilang, aduh nggak tahu, Weh. baru ngumpulin terus. Itu supaya apa? Supaya koleksimu juga nambah Terus ya? Jadi Nambah motivasi terus. juga di situ ya? Ini salah satu kuncinya saya kasih tahu kolektor-kolektor. Oh. Supaya ada motivasi. Jadi kalau sama, orang-orang main motor, harusnya kalau ketika ditanya usianya berapa? Masih muda. Jangan bilang usianya berapa? Aduh udah 61 mas, udah gak kuat motoran. Enggak lah, lalu ditanya usianya berapa? Masih muda. Sama. Berapa koleksinya? Masih ngumpulin terus. Loh berapa banyak pak? Nggak tahu masih Sekitar ngumpulin. ya? Sekitaran masih banyak kan? Kalau ditanya lebih dari 1 lebih dari 10 lebih. Lebih dari 20 ya lebih. Ya jangan, nanti ketahuan lama-lama. Tuh saya bahaya. Kalau ngobrol sama kolektor begini bahaya. Yang dikumpulin tuh kan ada orang juga nih, ngumpulinnya satu merek aja atau beberapa merek, tapi yang Eropaan aja, ada yang dia khusus Amerikaan aja. Kalau Om lebih ke? Saya sih lebih satu, nggak macem-macem. Satu lebih ke siapa yang kebetulan akan menawarkan motor yang cari dan itu uangnya pas. Yang kedua, jadi hampir semua motor yang saya dapat ini secara kebetulan. Secara kebetulan. Itulah kolektor. Kolektor kalau mau cari itu saya jamin dia kolekdol. Ya. Kayak saya dong. Coba dah taruhan. Kalau dia sengaja untuk cari motor-motor kolekdol. Kalau kolektor dia biasanya, apalagi kolektor kalau udah mateng, dia di rumah aja banyak yang nawarin. Dan biasanya yang menawarin tuh satu, yang nawarin tidak buka di medsos. Yang kedua, orang datang pelan-pelan, banyak kok orang datang, mas beli mas itu. Diam-diam. Kolektor itu yang dicari adalah cerita motor, cerita tentang motor, histori motornya. Yang kedua, histori proses penjual belian. Banyak loh, misalnya saya punya motor, misalnya motor biasa, orang bilang biasa. Kalau di luar tuh ada Astrea Star. Ya ilah, itu Astrea Star 4 juta juga dapat tuh. Tapi kenapa nggak saya jual? Ketika dia ulang tahun, mobil Karimun, dia ulang tahun sebelum meninggal. Saya belikan itu, makanya saya. Jadi kolektor itu tidak harus motor yang jadul, enggak. Tapi di dalamnya ada cerita yang bagus. Itu juga kolektor. Karena masing-masing orang itu, jadi ini yang agak rancu ya di orang. Oh kolektor harus jadul, enggak. Kenapa dia mengkoleksi ini pasti ada cerita. Itulah kolektor dan masing-masing ada ceritanya. Tidak harus semuanya jadul. Tuh saya mau ingat bedanya kolektor sama kolekdol. Kalau gue kolekdol. Dia kolekdol. Nyarinya motor, dapat ada lebihan jual. Kalau Miko atau kolektor lebih ke, oh ini ada motor nggak? Oh kamu kenapa kok mau jual motor ini? Kebetulan salah satunya motor gue ada di sini ya. Gue buka dia nih. Oke, udah tukar tambah. Udah orang kita udah kenal lama, tukar tambah. Udah. Motor dia masih ada di sini, bahkan kondisinya semakin bagus. Motor saya yang ada di tangan dia ada nih. Saya lihat di medsosnya dalam waktu hampir kurang dari 2 minggu sudah laku. Iya, ilah. Pandemi, pandemi ampun dah. Makanya gue lagi ini nih, balik ke dunia media lah jadinya. Om, dari tadi kan kita ngobrol nih. Motornya kan belum kelihatan. Boleh ya dibukain ya? Mau lihat? Lihat tuh, Om. Mulai dari mana dulu? Nih, mulai dari sini atau sana? Mulai dari sini. Ini kayaknya yang bahaya yang di sini dulu ya. Jadi yang disebut motor mini itu, ya teman-teman, motor mini itu satu mini bodinya ya. Terus kemudian yang kedua cc-nya biasanya di atas 80, di bawah 80 cc. 80 cc itu motor mini. Ada yang 35, ada yang 50, ada yang 60 malah nah, ya. sekarang rancu juga. Yuk, motor mini. Nah, sekarang banyak motor mini, tanya dulu itu motor besar yang diminikan atau motor mini yang diorikan. Kalau untuk dikoleksi yang punya nilai jual bagus, nilai investasi bagus ya, motor mini pabrikan ori. Ini contohnya. Iya, tapi nggak apa-apa, sah-sah aja, mau modifikasi. Bener. Buka Om ya. Aduh. Masih kotor ya? Nggak apa-apa, santai Om. Bahaya nih Semokers. 3 aja ya? Hei. Bikin penasaran ya. Nah. Aduh. Tadi kan cerita nih tentang
motor pertamanya Om Iko nih. Pasti ada salah satu dari sini dong. Ada. Coba lu tebak yang mana? Kira-kira? Yang mana ya? Yang mana ya? Tadi Om Iko bilang ST70. Nah, ada berapa? 1, 2, 3. Yang mana Om? Nih. Oh, Ini motor. Jadi sampai kapanpun akan Nggak saya akan jual. dijual. Tapi saya mulai dari koleksi dulu sampai sekarang udah berapa tahun? Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun yang pernah ngejual motor hanya 3 kali. Satu di lu, Iya. yang lain nggak koleksi. Itu juga sebenarnya bukan dijual, gue yang maksa. Iya, lu ambil nangis-nangis, gulung-gulung dia kalau gulung-gulung terus sambil nangis mukanya melas ya udahlah, gue lepas. Ganti 2 minggu udah dilepas. Ya udah, ini motornya, ini ST70, Ini ST70 ya? bersurat. Ini juga ST70 surat bawaan. Ini juga ST70 surat juga. Sewokers, kalau yang tahu tentang motor kecil, nggak usah nanya harga ya. Surat, selesai. Ini baru 3, Sewokers. Nah, dari ini nih kok ada yang aneh nih. Ini apa ya, Dom? Ini majuin aja, mau dimajuin? Boleh. Biar kelihatan. Wih, bentuknya kok seksi-seksi gimana gitu? Yamaha. Ini udah kotor ya, nggak apa-apa ya. Ya, santai Om. Ini Yamaha Vogel namanya. Vogel. Yamaha Vogel itu burung apa ya namanya? Burung kayak burung gagak gitu. Ini Vogel. Ini tahun berapa sih Om? Ini tahun 80-an sih sebenarnya, nggak begitu lama. Ini kodenya QB50, Yamaha QB. Oh. QB50, jadi ini 50 cc. 50 cc. Ini 50 cc. 2 tak. 2 tak. 2 tak. Jadi ini hampir dia mau nyai karena ini ini kan mulai 70 tahun 70-an. Ya. Ini laris nih di Amerika. Di Amerika, di Eropa, di mana-mana juga laris karena motor mini yang paling fenomenal ini lah. Yamaha coba ngejar dengan ini. Hampir sama tuh. Ini juga drat. Ini drat, hampir sama. Tapi bener-bener nggak ngejar deh ini. Jadi ini adalah Yamaha yang pingin ngejar. Tapi memang di era itu pabrikan itu saling ngeluarin yang produk-produk yang bisa dibilang hampir sama bentuknya ya. Hampir sama. Bener-bener apa istilahnya, mau head to headnya kenceng ya pada saat itu ya. Kalau Honda kan dia membedakan beberapa negara dengan warna catnya, ya kan? CB di sana warnanya ST70 di Amerika, di Eropa warnanya begini. CB juga twin. Kalau di Indonesia paling merah, putih juga karena kalau ada pesanan putih, merah sama hitam. Biru paling ya? Iya. Biru. Ini masih oke loh, coba aja. Kali, moga-moga aja doa dulu. Udah lama nih dari dulu. Berapa jadi lama? ini ada, ntar dulu, lu sembah dulu. Oh iya. Memang ada ritualnya. Coba sih, moga-moga lo ya. Gua nggak tahu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, motor pada debuan, malah kelihatannya kayak begini, tapi disela sekali aja. Wah gila dong. Halus banget ya. Halus. Cerita sedikit dong Om tentang motor ini. Ini dianterin juga kemari? Apa? Apa memang sempat ada info dari teman, samperin, apa gimana? Ini dari seseorang di Jakarta Selatan ya, Jakarta Selatan. Dia bilang ada yang dijual, dia jual motor ini. Saya bilang, oh udah. Suruh nganterin udah. Ini. Ya udah anterin sini aja gitu. Enak ya. Kalau kolektor itu 3, Mas mau motor? Mau, anterinnya sini. Saya kan tinggal nanya berapa? Oh sekian. Ya udah, tanggal di kamar belakang kan saya tinggal nyapu. Duitnya kekumpul kan saya hitung-hitung pas. Oh iya benar. Pada jatuhan. Iya. Oh ini sisa-sisanya nih daripada nggak kepake ya. Orang daripada kaya. Orang kaya. Waktu motor, lu kan tahu kan orang kaya. Busi kalau nggak salah ya, businya tinggal gosok sedikit saya nggak mau. Beli motor baru. Oh iya. Motor unitnya datang saya ambil businya, motor barunya gue buang. Orang kaya. Iya.
Spion pecah, beli motornya. Beli motornya. Spionnya diambil, motornya balik. Orang kaya. Orang kaya. Om, lihat juga nih sebelah sini ya, sebelah. Boleh. Kalau ini, Lu nggak kangen? aduh. Nih, saya bongkar sedikit nostalgia sama motor gua. Ini motor Honda MD 90. Langka juga. Langka juga ya. Di sini sih setahu gua cuman 2. Satu katanya ada di mana, satu lagi. Yang lainnya ada MD 50, ada beberapa di sini. Ini memang motor delivery. Tahuan gue. Terus saya keterangin. Motor delivery banyaknya di Malaysia sama di Thailand sama di Vietnam. Pak? Vietnam banyak malah. Karena Om pernah lihat di sana ya pada saat itu. Iya, di pasar. Gile. Gokil kan semoga. Kita lihat lagi koleksi yang lainnya. Buka lagi Om. Jeng jeng. Aduh. Dahsyatnya. Wih. Lu nggak pernah kesini sekali berantakin semuanya. Soalnya takut Om, kemarin kan sempet pandemi yang nggak berujung. Widih. Semokers. Itu tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Nanti kapan-kapan mampir ke masih ada 3 tempat lagi. Masih ada lagi. Tempat nyimpen motor. Bahaya, Semokers bahaya. Om, ini semua motor bisa dibilang datang sendiri. Nggak semua. Oh, nggak semua? Nggak semua, ceritanya masing-masing lah. Oh. Ini datang sendiri dari Bandung. Aha. Iya, hampir semua datang dari sendiri. Yang nyari, nah ini lo tahu kan ceritanya. Wih, ini nih Semokers, ini bahaya nih. Boleh dikeluarin Om ya? Aduh. Jangan, hati-hati, mahal. Oh iya. Maaf banget nih, gue tahu banget harganya dia. Enggak. Nah, ini apa Om? Spesies apakah ini? Ini JT1. Satu yang waktu itu orang yang jual nggak tahu. Dipikir ini Yamaha GT80. Oh, Nggak? iya betul. GT80 setelah saya lihat fotonya, lah ini. Beda nih sama GT80 ya. Beda mulu langsung kan? Aha. Langsung sana dalam waktu berapa nggak sampai sejam udah langsung deal kan? Aha. Deal kan? Nah, ini beda banget sama ini mbahnya GT80. GT80 banyak. 80 cc. GT 1. Satu. Berapa cc? Berapa cc? Ayo coba berapa cc? 80 cc. Kurang dari 80. Kurang malah ya? Iya. 70 cc 70 mungkin cc, iya. Lebih kecil tapi lebih lama dan lebih langka. Kalau nggak salah ceritanya dulu dia datengin motor gede kali ya? Oh iya. Motor gede terus ada space kecil. Dari luar dia sisipin motor mini. Nah, ini Buat motor. mainan anaknya tuh. Iya, tadinya ini terus dia bilang kan lampunya udah nggak ada. Saya tahu persis JT1 tuh dia nggak pakai lampu. Dia gini aja nomor. Wih. Emang aslinya begitu, masih aslinya begitu ya. Udah akhirnya, waduh, karbu di dalam. Terus yang membedakan dengan GT80 knalpotnya Di sebelah kanan. kanan. Dia Ini kiri. sebelah kiri. Karbu di dalam kayak motor Yamaha jadul. Emang kalau GT? Iya kan, ini kan jadulan ini kayak Oh iya. Yamaha. Ini tahun berapa sih? Om? Tahun berapa? Ini tahun 78, diproduksi mulai dari 76 sampai dengan 81. 76 sampai dengan 81, 5 tahun doang. Di Indonesia, saking langkanya, ada berapa? Setahu saya, nggak tahu lah, karena belum ada data resmi. Setahu saya, yang masih sudah ke kondisi seperti ini, satu ya ini. Ada di Bandung, cuma kondisinya udah pretelan, udah perlu dirakit lagi. Yang jadi ya ini udah, dan hidup. Tapi ini lama udah nggak dihidupin. Berarti satu tangan aja nggak ini ya? Masih Nggak, lebihnya nggak. banyak ya? 1, Nggak. 2, udah? Udah. Sadis. Ini punya motor mini segini banyak Om? Ini buat apaan sebenarnya? Apakah buat ngajarin anak-anak main motor?
Apakah buat hiburan? Apakah maksudnya ya selain koleksi ya gitu, selain koleksi dilihat di ini sebenarnya buat apa sih? Apakah ada saudara datang ke sini, ayo main yuk gitu. Atau gimana sih, Om? Satu pesan saya sih, jangan pernah paksakan hobimu kepada anak. Oke. Biarin dia senang sendiri. Artinya apa? Ya saya ngoleksi ini bukan berarti anak saya harus paksa untuk suka ini. Anak ada dunianya sendiri. Tapi yang penting nilainya kenapa saya ngumpul, bukan ada satu yang tersirat kenapa saya nyimpen motor jadul ini. Inilah yang pesannya yang harus disampaikan ke anak. Pesan satu adalah ini investasi. Yes. Sampai kapanpun ini naik terus harganya, betul. Investasi. Betul. Ini ngajarkan anak kan, oh ya investasi tidak harus rumah, tidak harus enggak, ini ambil senang-senang juga. Yes. Yang kedua, ngajarkan anak bahwa ini hobi yang menyebabkan bapaknya senang di rumah, kata-katik ini kalau nganggur. Kata-katik ini, terus ya udah, dua itu aja. Karena nggak mungkin touring jauh ya kalau yang Iya, beda. kadang banyak bapak-bapak pesan juga ke bapak-bapak juga. Tapi anak-anak sekarang tuh yang anak-anak minian, touringnya jauh-jauh loh, keluar kota juga loh. Iya, waktu itu ke Bandung juga Ke kayaknya. Bandung. Jogja ya? Iya, itu dia. Kadang modifikasi bebas. Cuma memang kalau ini pabrikan sudah disesuaikan untuk usia berapa dan safety riding, bener safety-nya. Ini kadang enggak, mereka asal mini udah gitu dipakai luar kota. Kan makanya ada yang patah di jalan bodinya karena lasnya las biasa, bukan argon, bukan apa. Terus kemudian ada yang lagi patah belakang. Ada lagi yang karena belum dihitung lah ya. Kecelakaan juga, nggak ergonomis sama sekali. Jadi kalau mau bikin motor ya boleh bikin motor, asal harus benar-benar ergonomis ya. Pas dan kalau belok aman dan sebagainya. Itu aja sih pesennya sih. Kayak sebenarnya kan kayak Om Iko ini mungkin Semok juga perlu tahu nih gitu. Selain memang hobi di koleksi motor kecil-kecil ini, udah gitu custom motor juga Om ya? Custom motor juga, Om Iko ini juga restorasi dan kasih pelatihan ya Om. Buat gue denger kan buat anak-anak yang nakal, yang putus sekolah atau yang di SMK malah gitu ya Om ya. Mungkin boleh cerita sedikit Om. Iya, jadi buka sebentar ya. Panas juga ya. Iya, tadi bulan sebelum pandemi kita punya rencana, kita ngumpul. Ada beberapa, ada orang custom, terus kemudian saya sendiri motivator, saya suka motor, terus kemudian anak media, anak kafe, terus kemudian anak tukang cuci sepatu dan potong rambut. Kita ngumpul jadi satu. Kebetulan ide utama dari saya sih, kemudian kita ngumpul jadi satu, terus kemudian kita punya visi yang sama. Setelah kita sukses dengan bidangnya masing-masing, akan lebih baik lagi, akan jadi lebih sukses lagi ketika bisnis kita itu berbuah buat orang lain, kebaikan. Ditularkan dan berbuah gitu ya. Berbuah. Makanya saya sekarang juga kalau berdoa bukan minta umur panjang enggak, tapi minta seberapa banyak berkah yang saya bagikan gitu aja. Bisa manfaat dengan orang lain ya. Kebetulan visi kita sama. Udah, akhirnya kita tujukan ke salah satu SMK Mercusuar. Kita jalankan di sana. Di situ ada jurusan mesin. Kebetulan anak-anaknya katanya semakin nakal-nakal. Di Jakarta Timur terkenal nakal-nakal dan. Waduh. Ya justru itu kita ke sana. Deketin anak nakal. Akhirnya dapat nih yang mesin kita arahkan untuk ke custom motor. Dan itu kita bikin motor. Kita mau bikin motor dari nol sampai bikin jadi body sampai rencananya sih dan sudah jadi. Satu motor kita umpetin. Itu Bro Tracker. Sudah ada di YouTube, sudah banyak diulas ya, banyak diliput. Media ya. Terus kemudian yang media kita ajarkan cara membuat media yang baik. Mungkin teman-teman Semok nanti kapan-kapan kita bisa bagi-bagi. Mau banget mereka, mau. Cara mereka kalau mau jadi YouTuber atau apa dia yang baik, konten yang baik dan sopan. Karena banyak kontainer di Indonesia yang bukan hanya kontainer, orang-orang yang komentator juga di Indonesia dikenal tidak sopan loh. Yes, betul. Di luar negeri tidak sopan. Itu juga harus kita arahkan. Motor pun sempat viral tadinya mau dipajang di satu tempat yang luar biasa, di IMS juga mau di kemudian di beberapa pameran kita akan pajang tadinya karena pandemi nggak jadi ya sudah, tapi kita sudah menghasilkan satu motor. Duh, Semokers, gokil ya Om Iko ini. Bukan cuman motivator, bukan cuman sekedar kolektor, bukan cuman semua kayaknya. Intinya adalah hidup itu selain kita cari makan, tapi kita juga harus manfaat sama orang lain ya Om.
Iya. Kita kasih berbagi ilmu dengan orang lain. Nggak perlu takut ilmu itu karena kita sampaikan ke orang lain kita jadi miskin, nggak mungkin. Pasti ada manfaat di sananya, manfaat buat orang lain, manfaat buat kita, ya pahala berkah juga buat kita ya Om ya. Iya. Barang lebih gitu ya. Nah Om, motor kan banyak nih. Perawatan tentu ada dong. Oh iya. Yang ngerawat siapa? Sendiri? Susah apa enggak? Apa gimana? Mungkin Perawatannya satu, kebetulan saya punya 2 tempat. Ada di Om Yus, ada lagi si Abah. Kapan-kapan kita ke sana lah bikin konten di sana. Ada si Abah itu yang ngerawat untuk mesin. Kalau untuk bodi ya paling ya kita lah ngelap-ngelap. Jadi saran saya juga, pesan saya buat kolektor tidak hanya mengumpulkan motor, tetapi juga harus punya komitmen juga untuk merawat. betul. Jadi kebanyakan kan kita dengar, itu dulu bekas kolektor di sana jadi gudang tuh barangnya bererak. Berarti dia cuma punya uang doang. Yes. Dan punya kesukaan, tidak punya komitmen. Harusnya Anda punya komitmen. Oh, Terus yang di benak saya adalah ini investasi, bukan untuk saya tapi buat anak saya juga nantinya. betul. Ini kan jadi harta yang luar biasa buat anak saya nantinya. Itu aja yang saya pikir. Jadi saya harus piara ini, rawat ini buat siapa? Buat anak. Kalau buat saya aja ya gampang. Jadi perawatan ada. Mahal? Enggak. Enggak ya? Yang mahal itu adalah komitmen kita untuk merawatnya, itu yang paling mahal. Betul. Jadi kolektor tidak harus mahal. Yes. Tuh, Semokers. Kolektor atau jadi kolektor nggak perlu mahal. Apa aja juga bisa dikoleksi. Yang penting adalah nomor 1 komitmen. Komitmen untuk merawat barang-barang koleksi kita itu. Gitu Om ya? Yes. Gitu. Nah Om, kalau ngeliatin begini bawaannya jadi pengen ngegas deh Om. Boleh nggak nih jalan-jalan ke Om? Kemana ya gitu deket-deket sini boleh? Boleh. Ya udah Semokers, mau tahu nih serunya naik motor-motor mini ini, ikutin terus kita ya. Ayo, Boleh. Ayo. pilih nih Om ya. Ayo, silakan milih. Gile, asik banget tuh. Jadi ingat masa kecil, main bom bongkar segala macam. Enak kan? Enak kan? Enak banget. Langsung tim juga pengen nyobain nih. Om, thank you banget ya. Sama-sama. Banget kita dikasih kesempatan buat ngobrol nih, kasih kesempatan juga buat nyobain motor-motor kecilnya. Aduh, bawaannya pengen dibawa pulang aja deh. Apalagi ini nih. Nih mana orangnya nih? Apalagi yang 4 rodanya ya. Wah, gila tuh dia. Kita udah main muter-muter aja tuh di tanah tadi tuh. Nanti kita nyobain motor yang lain ya. Wah, sedap. Siap, Om. Kapanpun juga kabari saya. Siap, Om. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Oke, Semokers. Kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah nyobain motor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa nih ya, di-subscribe. Subscribe juga ya, Om. Wah, harus. Channelnya Semok nih. Pasti. Di-like juga. Jangan lupa di-share buat teman-teman biar semakin banyak nih yang nonton, yang tahu tentang informasi-informasi ini. Kalau ada Semokers yang mau main ke sini boleh ya, Om ya? Boleh, terbuka. Tinggal ketok. Wih, alhamdulillah. Asal jangan nawar. Tuh, Semokers, boleh main asal lu jangan nawar. Nyoba boleh sepuasnya, jangan nawar. Enggak, biasanya sakit hati sih. Setelah kasih tahu harganya, enggak kok. Terus jangan lupa Semokers, komen juga nih di bawah kita. Mungkin kamu punya motor-motor yang unik, mungkin juga punya motor yang aneh, terus kamu nggak bisa ngidupin, bahkan nggak tahu mereknya apa. Ntar kita coba gali lagi deh. Kita coba samperin ke sana, kita coba gali lagi. Terus jangan lupa nih, klik juga loncengnya, biar Semokers tahu juga nih, bisa dapat update pertama kali video-video kita selanjutnya. Oke, Semokers ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, thank you banget. Sama-sama.
Semokers.